Shalom Hagios Youth dan Hagios Teen. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan pada sore hari ini, karena aku yakin teman-teman dimanapun kalian berada, kalian sudah siap memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah, Tuhan yang pimpin. Puji-pujian kami biar kami menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebab kita dipilih untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan.
beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini kita ada, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bertemu lagi di dalam setiap ibadah kita pada saat ini. Kita berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Kak Basuki, saya sekarang berpelayanan di Jambi, daerah Dusun Mulu. Saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Biarlah kita sama-sama maju di dalam Tuhan, setia, tekun, dan terus berpegang teguh di dalam iman kita. Pemuda remaja yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya berbicara tentang wani perih, berani sakit. Setiap orang mungkin kalau ditanya ataupun kalau mereka mendapatkan pertanyaan berani sakit, mungkin ada yang mau, mungkin pun ada yang tidak. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, terkadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan mengalami hal-hal di luar dari kendali kita. Dan mungkin itu membuat hati kita sakit. Mungkin membuat tubuh jasmani kita sakit. Muda remaja yang kasih oleh Tuhan, ingat, apapun keadaan kita, Tuhan ada. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan selalu memegang tangan kita. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Percaya itu. Dan kalau kita mau mengalaminya, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Berani sakit, itulah tema kita hari ini. Di dalam segala perjalanan kehidupan kita sebagai anak muda, khususnya kita mengalami banyak hal. Mungkin tantangan dari teman-teman, mungkin tantangan dari keluarga. Tapi ingat, kalau ada tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Percayalah bahwa Tuhan ada sertamu. Tuhan ada serta kita. Dan percayalah, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin tunjukkan di dalam hidup kita. Kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa. Tokoh yang mungkin sering kita dengar, mungkin sering kita baca di dalam Alkitab ini, ayat-ayatnya. Tapi ingat, apapun yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut sakit. Jangan pernah takut namanya hal-hal yang mungkin membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita down. Biarlah kita terus maju bersama dengan Tuhan. Berani sakit. Satu tokoh itu adalah Esther. Kita akan baca di Esther 4 ayat yang ke-16. Esther 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Di sini di perikop ini adalah usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Di kisah sebelumnya kita melihat ada surat yang dikeluarkan oleh Haman untuk mencelakakan orang Yahudi oleh persetujuan Raja Ahasweros. Dan surat itu beredar.
Oleh karena itu, Mordekai mendesak Ester untuk melakukan tujuan yang mulia, untuk melakukan hal yang benar, menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan kita tahu kisahnya bahwa Ester, sebelum dia menghadap kepada raja, dia mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Bukan dia sendiri, tetapi dia mengajar rekan-rekannya. Dia meminta rekan-rekannya untuk berdoa bersama, berpuasa bersama, agar dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena apa? Karena resiko yang akan terjadi ketika raja tidak menerima dia, maka hukumnya adalah kematian. Resiko yang besar yang membuat mungkin tidak enak di dalam kehidupan Ester. Tapi Mordekai mendesak, kalau engkau tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai seseorang yang ada sekeliling. Tapi ternyata Ester pertama bimbang, mungkin takut. Tapi dengan rasa percaya diri dan dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka Ester memberanikan diri dengan resiko yang sangat berbahaya. Tetapi dia memberanikan diri. Dia rela meninggalkan kesenangannya untuk berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi bangsa Yahudi. Dan apa yang terjadi pada Ester? Ester mendapatkan kedudukan ratu, mendapatkan kedudukan yang dia cari. Dan seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu diselamatkan. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Ester. Nah, pemuda remaja yang kasih oleh Tuhan, di setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan. Mungkin keputusan itu tidak dengan sekehendak kita, bahkan mungkin berbalik dari apa yang kita inginkan. Ingat, keputusan yang kita ambil itu menentukan bagaimana kita melangkah, bagaimana kita maju ke depan. Setiap hari kita diberi keputusan. Ester diberi keputusan, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu berdoa, berpuasa, menghadap raja, dan akhirnya dia mendapatkan kasih karunia raja, yaitu diterima oleh raja. Karena kalau tidak diterima, Ester akan dihukum mati. Itulah undang-undangnya. Nah, pemuda remaja yang kasih oleh Tuhan, keputusan apa yang sudah kita ambil hari ini, baik atau buruknya, itu bagaimana alasan yang ada di depannya. Setiap kita pasti diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang menentukan kita untuk melangkah ke depan. Nah, Ester, dia mengambil keputusan yang baik. Bagaimana dengan pemuda remaja di tempat ini? Sudahkah kita mengambil keputusan yang baik ketika hal-hal yang mustahil, yang mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan akan terjadi dalam hidup kita? Akankah kita terus maju, atau kita lari, atau kita menghindar, atau kita hanya orang lain sajalah? Pemuda remaja yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya mengambil 3 hal di dalam kehidupan Ester. 3 hal ini mari kita tanamkan di dalam diri kita. Mungkin banyak, mungkin bahkan bisa 4, 5, 6 kita pelajari kitab Ester, tapi saya belajar dari 3 hal ini. Yang pertama, Ester punya tujuan, miliki tujuan di dalam setiap hidup. Ester punya tujuan, mengapa dia harus berpuasa, mengapa dia harus
berdoa. Mengapa dia harus menghadap raja? Yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Tujuan. Apa tujuan kita hidup ini? Mungkin tujuan di dunia cari kerja, menjadi orang sukses, menjadi orang yang menggapai cita-cita. Banyak. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya tujuan rohani yang benar-benar membuat kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan, yaitu kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan menerima tantangan apa yang akan kita alami. Percayalah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti sertai hidup kita, asal kita terus hidup benar, hidup kudus, hidup berlayak di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah semangat. Ester pertamanya takut, Ester pertamanya ragu, tapi Ester semangat. Untuk apa? Untuk menghadap raja. Apa tujuannya? Yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi. Semangat ya, semangat. Meskipun tantangannya itu bukan main-main, tantangannya itu luar biasa, yaitu kematian. Tetapi dia semangat dengan berpuasa, dengan berdoa, melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakannya. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan lewat raja. Yang ketiga, yang pertama adalah miliki tujuan, yang kedua miliki semangat, dan yang ketiga adalah miliki teman-teman yang mendukung di dalam setiap tujuan kita. Ester, dia melibatkan orang-orang yang ada di Susan pada waktu itu, bahkan di sekeliling kerajaan. Dan apa yang terjadi? Dia bersehati, berkumpul, berdoa, berpuasa. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, didengar oleh Tuhan. Miliki teman-teman. Bagaimana teman-teman kita? Apakah teman-teman kita itu membawa kita dekat dengan Tuhan, atau membawa jauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Jangan sampai itu terjadi. Pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita memiliki 3 hal ini. Miliki tujuan di dalam kehidupan kita, baik dalam dunia ini, dalam kita berusaha untuk menggapai cita-cita kita, bahkan ketika kita mengiring Tuhan, tujuan yang jelas, yaitu surga yang mulia. Yang kedua, semangat. Harus semangat. Apalagi pemuda, harus semangat. Semangat terus di dalam segala hal yang kita kerjakan. Yang ketiga, miliki teman-teman, rekan-rekan yang membantu kita, mendoakan kita untuk kita maju sampai ke tujuan kita. Biarlah kita terus maju, jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa. Andalkan Tuhan, percayalah apa yang kita alami, rasa sakit yang kita alami hari-hari ini, baik dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, ingat, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Dia mengerti setiap keadaan kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita terus maju di dalam Tuhan, semangat di dalam segala apa yang kita kerjakan, dan gapai setiap tujuan-tujuan yang akan kita tuju. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Kak Basuki yang sudah mengisi firman pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan yang akan kami berikan ini boleh membantu memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Sekar Bening Milenia Asa. Untuk pengumuman yang pertama,
Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk mengambil pelayanan di Hagios Youth and Teens, teman-teman bisa isi form pelayanan Hagios Youth and Teens. Linknya sudah ada di IG Hagios Youth dan Hagios Teens. Di sana teman-teman bisa pilih pelayanan sesuai dengan minat dan talenta yang teman-teman punya. Dan untuk teman-teman yang belum isi, segera mengisi ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kedua, ibadah Youth and Teens Sabtu depan tanggal 4 Desember 2021 akan diadakan secara onsite dengan tema Masih Bisa Tahan. Jangan lupa hadir ya teman-teman. Untuk pengumuman yang ketiga, besok hari Minggu tanggal 28 November 2021 akan ada ibadah raya umum dan akan ada 3 kali ibadah di jam 6, jam 8, dan jam 10. Buat teman-teman yang mau beribadah bersama, teman-teman bisa datang di ibadah minggu sesuai dengan jam ibadah masing-masing. Hai Youth and Teens, nggak kerasa nih, sebentar lagi Natal bakal segera tiba. Tema Natal tahun ini apa sih kok? Tema Natalnya All I Want for Christmas is You? Enggak. Enggak. Nggak mau. Tema Natalnya I'll Be Home for Christmas. Kapan, Li? 18 Desember 2021 jam 5 sore. Kalian boleh datang lebih awal dan tempatnya ada di sini. Di Hagios Family. Yo. Dan teman-teman, berhubung situasi masih PPKM dan masih COVID, jadi teman-teman akan ada formulir pendaftaran di bawah ini. Teman-teman boleh mengisi data-data teman-teman dan kita akan mengatur jumlahnya dan untuk kurs yang ditempatkan di tempat ini. Jadi teman-teman boleh mengisi formulir di bawah ini untuk Natal tahun ini. Gitu, teman-teman, see you nanti di Natal tahun ini. I'll be home for Christmas. See you teman-teman dan God bless you. Bye-bye. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Sinta. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Basuki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Thank you juga buat teman-teman pemuda remaja yang sudah bergabung dan antusias beribadah di sore hari ini. Terus ajak teman-teman dan saudara bahkan keluarga kita untuk mengikuti ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Yuk kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam penyembahan, bahkan kami boleh menikmati firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini, yang boleh menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang setara dengan permasalahan yang kami hadapi, sehingga kami akan keluar menjadi orang-orang yang menang Bapa, karena kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Berkati Kak Basuki, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, terus pakai pelayanannya beserta dengan keluarganya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sertai pelayanannya dengan tanda heran dan mujizat, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Kak Basuki boleh melihat Engkau Tuhan ada di dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya, hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang saat ini sedang didoakan dan digumulkan, biar Engkau Tuhan yang menjawab tepat pada waktu-Mu Bapa. Hamba-Mu akan berdoa juga buat setiap anak-anak pemuda remaja-Mu yang ada di tempat ini Bapak, yang sore hari ini melihat ibadah online, mengikuti ibadah online. Berdoa buat pekerjaan tangan setiap anak-anak pemuda remaja-Mu, supaya melalui pekerjaan tangannya mereka boleh diberkati, hidup mereka boleh dicukupkan, bahkan mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang yang mereka jumpai. Promosikan mereka Bapak, sehingga mereka boleh menikmati pekerjaan tangan mereka. Berkati setiap anak-anak pemuda remaja-Mu yang juga saat ini sedang menempuh studi, sedang ujian atau sedang berjuang untuk mengerjakan skripsi. Beri kedisiplinan, daya tangkap yang mudah, daya ingat terhadap materi-materi pelajaran yang mereka kerjakan, yang mereka pelajari Bapak, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik dan mereka boleh jadi teladan di tengah-tengah studi mereka. Setiap anak-anak pemuda remaja yang saat ini sedang mencari pekerjaan, pertemukan juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan talenta dan passion mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sukacita. Berkati orang tua kami Bapak yang ada di kota Yogyakarta maupun yang terpisah jauh bersama dengan kami Bapak. Engkau yang juga memberkati pekerjaan tangan mereka, berkati kesehatan mereka. Engkau yang sertai orang tua kami sama seperti Engkau menyertai kami di tempat ini Bapak. Kami menutup ibadah kami pada sore hari ini, perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Saturday anak-anak muda remaja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.